amr dan berlisan ya qauli. Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali dengan paginya, dengan zoomnya, diberi kesehatan, diberi banyak nikmat, diberi taufik dan hidayah. Kita kemudian menjadi bisa istiqomah mudah-mudahan. Untuk mempersingkat waktu, baru kita mulai saja. Yang keberapa ini, keempat Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna maji al-azab biyadillahi wahdah. Turunnya azab ada di kuasa Allah saja. Ala wafqi ma yara minal hikmah wal adli. Sesuai dengan hikmah dan keadilan yang dia lihat. Jadi azab dari Allah, Allah zat yang maha positif, tidak mungkin negatif. Betul, Jadi pakai apa nah? ada hikmah. Kedengeran nggak suara saya ya? Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Iya, ini udah pol ya. Agak pelan kayaknya Ustaz ya. Hmm? Agak pelan. Tuh tadi Ya, pas katanya. kalau pelan mungkin Bu Hilwani belum sarapan. Oh iya, Sudah Ustaz, nih mau lihat sarapannya. Oh, ini iya dah. puasa ya. Iya, Wah, kurang keras, Ustadz. oh, kejang. Iya, Oh, kalau Pak Jamal keras, kalau Pak Ustadz kurang. Enggak keras. Saya kan, Pas Burina. saya bukan batu, Bu. ini Silakan. ini oke, no, poin 4 bagus sekali ini. Insya Allah kedengeran ya, saya coba kerasin suara saya ini. Turunnya azab mutlak di tangan Allah. Di mana, kapan, dan kayak apa. Maka terbayang dengan azab yang sedang terjadi di Yerusalem umpamanya. Itu udah atas pertimbangan. Ya atau tidak? Terbakar Yerusalem seperti dulu di Texas, Amerika tak terkendali. Tapi itu berjalan ditambah lagi dengan badai pasir. Ya, itu sesuai dengan hikmah dan keadilan yang dia lihat. Dia Allah. Wah, ini harus dihajar. Itu kurang lebih. Eh, Demikian pula halnya dengan azab-azab yang diturunkan kepada kaum para nabi sebelumnya yang durhaka. Umpamanya azab umat Nabi Nuh ditenggelamkan. Nah, itu ada hikmah, ada keadilan di sana. Wa ammal anbiya al mursalun pamuhimmatuhumut tabsyir bil jannah liman amanah. Adapun para nabi dan rasul, maka tugas mereka cuma memberi kabar gembira adanya surga bagi orang yang iman. Wat takhwif, mengingatkan adanya azab. Tugas nabi itu. Dia enggak adanya azab bagi orang yang ingkar, kafir. Ya. Wa ma'kulli hadhihi dalail al-hadiyah ila rasad, seiring dengan keberadaan bukti dalil yang menunjuki kepada kebenaran, yujadilul kufaru bil batil, dibantah oleh orang-orang kafir. Bantahannya batil. Batil itu zahid, pergi. Pergi apa? Gunanya, manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Maka lawannya hak, batil hak. Lidah dil hak tuh untuk mengusir kebenaran. Pakai dalilnya, kalau itu argumen, argumennya batil. Apa itu? Wa huwal iman billah wa biqur'anihi.
Nih bukti-bukti, bukan kebatilannya, kebenarannya, yaitu iman kepada Allah dan Al-Qur'annya. Ya, wal ibqa ala mahazilil kufri wa abatili. Ibqa dia mengekalkan, ya, kerapuhan, kekufuran dan kebatilan, kebatilan, kekufuran itu sendiri. Kebatilan-kebatilan kekufuran digunakan untuk membasmi kebenaran iman dan Al-Qur'an. Wattikhazul Qur'an wa ma andaru bihi minal wa'id huzwan ay la'iban wa batilan. Lebih dari itu mereka menjadikan Al-Qur'an dan peringatan di dalamnya yang memberikan ancaman sebagai main-main. Huzwa, main-main, laib, batil. Bohong itu. Nggak ada kehidupan akhirat. Nggak ada azab. Nggak ada balasan. Nggak. Nah, anggapan dan keyakinan itu yang membuat mereka menjadi terus berbohong. Terus berkilah. Walaupun buktinya sudah amat sangat jelas. Didukung oleh pendukung-pendukung kebatilan yang kebetulan berkuasa. Akhirnya lebih dari 2 tahun ingin memproses pengadilan yang seadil-adilnya terkait dengan ijazahnya Pak Jamal. Tuh, gimana? Pak Jamal harus mampu menunjukkan. Nah, sekarang yang menarik isunya itu dia menekan wakil presiden, anaknya. Suruh bapaknya nunjukin ijazah aslinya. Kalau enggak dicopot. Ini dunia luar biasa. Oke, kita teruskan yang kelima sekarang. La ahada azlamu. Azlamu itu jadi khobar la nafilil jinsi. Ahada isim la. Jadi la ahada azlamu mimman wa'adha bi ayati rabbihi fatahawana biha wa a'rada an qabuliha. Tak ada seorang pun yang lebih zolim ketimbang orang yang dinasihati oleh Tuhan, oleh Allah, pakai ayat-ayatnya, lalu dia menganggap remeh, mengabaikan, bahkan berpaling, tidak menerima. Jadi ilmu itu dari Allah. Pembuktian ilmiah, hakikatnya Allah yang menegur. Ya, udah sampai pada puncaknya lewat orator, orasi, argumentasi didukung oleh ilmu pengetahuan, masih menganggap remeh apa tidak? Ah, itu masalah kecil. Itu luar biasa. Dia penuh kelemahan sebenarnya. Cuma persoalannya orang sekitar, Masya Allah, yang punya kepentingan. Wataraka kufrahu wa ma'asihi. Diharapkan dia meninggalkan kekufurannya, kemaksiatannya. Kalau ditambahin kebohongannya, kekhianatannya, dan lain-lain. Falam yatub minha. Udah gitu masih belum tobat. Penisyan bimakna atar. Kalau lupa, itu lupa juga udah mencuat ke media sosial. Kalau ditaruh, taruhnya di mana lupa. Nah, bimakna atar. Atar meninggalkan. Meninggalkan apa? Ancaman, meninggalkan himbauan. Ya, meninggalkan peringatan. Peringatan Al-Quran maksudnya. Ya. Oke, 6. Alimallahu min qaumin apa ini? Muayyanin min ahli Makkah, betul muayyanin min ahli Makkah wa nahwihim annahum la yu'minu. Allah tahu ada kelompok, kalau sekarang ada faksi, ya, ada rezim
pendukungnya. Tapi ini penduduk Mekah, bukan Mekah doang, Allah tahu. Penduduk Indonesia juga Allah tahu. Dan yang seumpamanya, annahum la yu'minu, bahwa mereka tidak akan iman, tidak akan taubat, tidak akan sadar, tidak akan menunjukkan ijazahnya. Allah tahu nggak? Ini lagi dijelaskan. Fa akhbara ta'ala anhum annahu mana'ahum min dukhulil iman fi qulubihim wa asma'ihim. Maka dalam ayat yang dibahas tadi Allah memberitahu bahwa Allah menghalangi mereka untuk masuknya iman ke dalam hati mereka dan pendengaran mereka. Falan tufliha ma'ahum. Kalau engkau berada bersama mereka, maka engkau ya Muhammad, bersama mereka, ikut barisan, kelompok, faksi, katakan, lan tufliha. Engkau tidak akan beruntung bersama mereka. Ya, enak nih dibacanya di istana ya. Ba'da idzin dakwatan Nabi ilal iman. Setelah Nabi melakukan dakwah untuk iman. Wala yahtadu abadan ilaihi. Dan mereka selamanya tidak akan mendapat hidayah. Kenapa? Li israrihim alal kufri. Karena terus menerus di dalam kekufuran. Wa faqdihimul istidad. Ketiadaan kesiapan liqabulil hidayah. Untuk menerima hidayah. Contoh sederhana sekali. Besok ada ceramah, umpamanya di masjid. Siapa penceramahnya? Si A. Nah, si A masih udah tahu. Akhirnya alasan itu membuatnya tidak ikut hadir. Itu dia sendiri menghalangi. Padahal dia belum tahu apa yang akan didengar, apa yang akan disampaikan. Tapi sudah mengklaim, dia mah. Gitu. Maka sunnatullah menjadi berlaku. Apa sunnahnya? Allah menutup, menghalangi adanya kebaikan yang barangkali bisa dia dengar, bisa dia lihat. 7 sekarang. Min sifatillahi ta'ala annahul ghafur lidzunubi ibadihi. Di antara sifat Allah Maha Pengampun terhadap dosa hambanya. Ar-Rahim bihim. Sayang kepada mereka. Catatan in amanu. Kalau mereka beriman. Ini penting. Kira-kira bisa diterima permohonan ampun mereka kepada Allah kalau di luar iman. Dia belum beriman. Gimana nerimanya? Nggak ada sambungan, nggak ada kabel. Tapi syaratnya iman. Syarat kedua, tabu. Tabu, taubat. Wa anabu, taubat juga. Sama-sama arti harfiahnya anabu, kembali. Taubat artinya kembali. Bidalili qaulihi, atas bukti dalil firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain syirik, itu pun bagi orang yang dikehendaki. Bagi orang yang dikehendaki maksudnya kalau dia bertobat. Insya Allah dipaham.
Tugas hidup kita lewat ibadah yang difirmankan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebenarnya dalam rangka menyelaraskan keinginan antara keinginan Allah dan keinginan kita. Bagaimana menyatukan bahwa apa yang kita inginkan itu adalah keinginan Allah. Ketika kita tobat, sebenarnya itu yang diinginkan oleh Allah. Maka Allah menyambut, lalu Allah mengampuni. Luar biasa, sangat mudah. Diturunkan agama, isinya dua, perintah larangan. Ketika perintah dilakukan, nah itu dia. Selaras keinginan Allah dan keinginan kita. Ketika larangan ditinggalkan, itu selaras. Boleh bayangkan, ketika perintah tak dilakukan, malah dibantah. Ketika yang dilarang justru dilakukan, malah dianjurkan juga tim-timnya, tim bohongnya. Itu tak sesuai dengan keinginan Allah. Kalau sudah tak sesuai keinginan Allah, bagaimana Allah memaafkan? Bagaimana Allah memberikan ampunan? Maka syaratnya in amanu wa tabu wa anabu. Buktinya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang musyrik saja sebenarnya bisa diampuni. Itu liman yasha. Liman yasha maksudnya mereka yang taubat, berhenti dari kemusyrikan. Musyrik bukan terbatas pada nyembah berhala. Di rumahnya ada berhala, ruang khusus. Bukan itu. Bukan itu saja. Riya saja masuk kategori syirik. Ya. Apalagi menuruti nafsu dalam konteks politik nafsu yang udah nggak bisa ditahan, dibahasakan juga dengan birahi politik. Musyrik, ya tidak. Oke, kita teruskan. Wa min rahmatihi alla yu'ajjilal mu'akhazah awil iqab alal kufri wal ma'asi. Bagian dari kasih sayangnya, dia tidak mempercepat azab mu'akhazah, siksa dan azab kepada kekufuran dan kemaksiatan. Kalau kita justru sebaliknya, kapan sih diazab gitu? Azab dalam artian luas. Kalau dia bohong, kapan sih dibungkam mulutnya? Sepak terjang tingkah laku, kapan ya dibuktikan? Gitu. Nah, Allah nggak begitu. Dia tahu timingnya yang paling tepat. Kapan itu layangan dia putusin? Nah, dia tahu. Dia tahu. Ya. Dan pasti diputusin, pasti. Antar kita dan Allah problemanya soal waktu. Kita pengennya minggu besok, bahkan tahun lalu. Tapi Allah tidak. Walakinnahu yumahil wa yuakhir. Tapi Allah kemudian menunda dan menunda. Membiarkan yumahil ya. Ada dalam Al-Quran. Pemahilil kafirin, biarin. Orang-orang kafir durhaka, sombong dengan kekuasaannya, tak percaya sama Allah, sama kebenaran, itu namanya mahmud. Maka jawab Allah habis mahil, amr itu perlu jawab amhil hum ruwaida. Aku yang beresin. Ya, habis gencatan senjata yang kita dengar di Israel, rupanya seperti yang sudah-sudah, yang sebelum-sebelumnya, itu makilah saja dia istirahat, menyusun kekuatan baru. Lalu dilanggar, soal melanggar biasa. Nah,
Udah waktunya kali Allah menurunkan azab. Luar biasa kebakaran, badai pasir. Raja'a ayatubal ibad. Kenapa ditunda? Dengan harapan hamba-hambanya pada taubat. Wa ij'alu lil adzabi mau'idan. Nah, ini dia. Dan Allah menjadikan timing bagi azabnya. Ada timing yang lebih dia tahu lebih tepat. Ajalan muqaddaran artinya waktu yang sudah ditetapkan, yuakhiruna ilaihi, yang dia tunda. Menurut kita ditunda, menurut dia mau enggak. Ya, dia udah tahu pasti kapan hujan, kapan panas, dia tahu pasti. Kapan bahagia, kapan menderita. Ya. Kapan pada taat, kapan pada maksiat. Datang agama mengatur, semuanya harus taat. Kama qala likulli naba'in mustaqar. Likulli naba' mustaqar. Tadinya al-mustaqar likulli naba'. Arti harfiahnya naba berita. Surat An-Naba, berita besar. Berita besar dalam Al-Quran, dia bertanya, Ammai tasa'alun, dijawab sendiri, Anin naba'il azim. Itu naba, berita besar, dia jawab sendiri. Apa ternyata yang pertama, kenabian, berita besar. Kedua, Al-Quran. Yang ketiga, kiamat, berita besar. Yang keempat, kebangkitan. Itu berita besar. Mustaqor, ada waktunya, ada tempatnya. Wakala likulli ajal kitab. Setiap kematian, ajal, peristiwa yang tadi disebutkan, yang menyebabkan kematian, kitab ada catatannya, ada waktunya, ada tulisannya. Idza halla lam yata'akhkhar anhum. Artinya, apabila tiba saatnya, tidak pernah ditunda. Walaupun cuma 1 detik, emang udah waktunya. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Baik hal itu di dunia maupun di akhirat. Akhirat. Wala malja wala manjalin nas hina idzin min dzalikal azab. Maka ketika azabnya itu terjadi, kayak kebakaran waktu di Texas kah, sekarang di Yerusalem kah, tidak ada tempat berlindung. Malja wala manja, tidak ada tempat menyelamatkan diri. Naja selamat, manja isi makan. Tempat berlindung, tempat selamat bagi semua orang saat itu menyelamatkan diri dari mana? Min dzalikal azab, dari azab itu. Kecil itu mah kiamat, kiamat subro yang terjadi. Mudah-mudahan itu benar. Udah begitu viral, tidak mungkin rekayasa, ya. Walaupun hanya duga-duga karena kita tidak ahli. Ya, ahli apa itu? Ahli media. 8. Ahlakallahu ta'ala jama'atan min ahlil qura al-ghabirah lil ibrah. Ini nih yang tadi udah disebut duluan. Allah membinasakan penduduk kampung yang lalu. Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun. Untuk apa? Lil ibrah, pelajaran. Pelajarannya apa coba? Pelajarannya pasti kebatilan itu akan dihajar oleh Allah, kebenaran. Bukan cuma dulu. Yang terakhir Fir'aun. Lebih terakhir lagi Ashabul Fil. Itu dihajar. Tentara terkuat di zamannya. Tak ada yang mampu mau merobohkan Ka'bah. Kalau udah menyinggung itu, rumahnya mau dirobohkan. Ya kan? Tuh. Bukan semata-mata karena membela suku Quraisy.
Tapi tetap suku Quraisy dihargai oleh Allah. Maka ada surat namanya surat Quraisy. Apa penghargaan Allah? Amanahum min khauf. Gak ada rasa takut ketika melakukan perjalanan. Baik musim panas maupun musim dingin. Dapat pelajaran. Apa pelajarannya? Pasti. Tinggal timingnya saja. Iya. Lil ibrati waz zajar. Zajar menggertak. Ada orang mau ngambil motor. Terus digertak. "Hah!" Nah itu zajar. Maka kabur dia. Demikian. Maaf Ustadz, Zajar apa ditulisnya? Hah? Zajar, Ya. apa istilahnya? Ngertak. Oh, gertak. Terima kasih. Gentak kayak gitu. Ada orang digentak. Nggak tahu. Nah itu Gertak. fungsi azab yang diturunkan di dunia menggentak pada Untuk umat-umat terdahulu. Ibrah. Nah, ini dia. Nahwu Qura'an, kampung kaum Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam bukan dari Bapak ada Rabbuka bi'ad. Nenek moyang mereka namanya Irom. Tadinya nama orang, tapi menjadi nama tempat. Iroma Zatil Imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa Samud disebut. Samud alladzina wa Samud alladzina jabu sokhra Najabus bilwan. Baru Fir'aun. Di sini ada Madyan, ahlu Madyan. Kampungnya Nabi Syuaib, kaum. ya. Kaum Lut lamma zalamu wa kafaru. Yaitu ketika mereka zolim. Zolim melampaui batas. Kafaru, kufur. Nah, kita ini udah melampaui batas. Ya, kedurhakaan, kemaksiatan, kebohongan, ke, kok korupsi udah melampaui batas. Udah ribuan triliun, bukan ratusan. 300 triliun. Lalu lenyap begitu saja. Nggak ada, nggak tahu kemana ya. Rakyat terus menderita, ya, kesusahan. Iya, kak zolamu kafaru. Wa ja'ala lihalakihim waqtan ma'luman. Ya, Allah menciptakan, memberikan, menetapkan waktu yang sudah Dia ketahui untuk membinasakan mereka. Makanya tetap lewat proses, bukan tanpa proses. Ini lagi proses. Terakhir pidatonya mudah-mudahan benar. Dia mendukung disahkannya rencana undang-undang perampasan aset, dimiskinkan. Mudah-mudahan bukan cuma omongan aja. Wa ajalan muhaddada, ajal waktu. La yatajawazuhu. Nggak mungkin ditunda, dilampaui, nggak mungkin. Nggak ada ralat. Lalu kita ada diundur, undur, undur, undur. Angkat pegawai negeri diundur. Orang udah ngantri. Ditunda karena efisiensi katanya. Ah, bagi Allah nggak ada begitu. Nggak ada. Ya. Iya. Berikutnya Pak Jamal masih ada nggak ya? Ini fikusirah. Fikusirah. Kita beri kesempatan Ustaz untuk Fikul hayat. uh, Oh bertanya. boleh. Mungkin Boleh. ada ibu-ibu yang ingin bertanya terkait tema Ya. ini. Ada? Tanya dong, Ustaz. Oh, silakan Bu Hilwani. Apa tadi? Wazajar. Wazajar. Zajar ya Pak Jinsan. Bacanya Zajar. Kalau yang di khutbah Jumat itu saya suka kedengaran panaha anhu wahajar apa wajazat Ustaz yang di khutbah Jumat Ustaz, khutbah kedua. Pak Jamal Bu tanya itu dia yang Kang khutbah ya. tanpa khutbah. Saya mau udah pensiun jadi khotib. Bu Hilwani ini luar biasa. Benar Bu, zajar.
Zajar juga ya. Sama Iya. kayak tulisan yang ini sama. Ya, Sama kayak yang ini zajar. iya, iya sama. Zai, Oh. Jim, Mm-mm. Zajaro menggentak, Mm-mm. mengingatkan fungsinya. Oh gitu. Ammanaha hum an ammanahallahu anhum wa zajar. Tuh. Hmm. Zajar atap dari naha yang dilarang dan yang diperingatkan. Oh, gitu. Kok kadang-kadang saya suka kedengaran kok orang kayaknya wah hajar ya. Ya itu mah problema SDM. Hah? Kayak gitu. Iya, saya suka suka kan dengerin karena dekat gitu di masjid. Kok bilang kok suka hajar? Bila pikiran saya yang benar yang mana sih ini gitu. Oh iya. Ya, Ustaz, makasih. Ya, sama-sama. Jadi tugas Nabi memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Memaknai peringatan agar luar biasa dipaham dan betapa tinggi kedudukannya. Ilustrasinya kayak begini. Hujan besar, jalan raya ketutup. Ada lubang. Itu kalau nggak diberi peringatan, peringatannya cuma kadang-kadang ditaruhin bangku rombeng. Kadang-kadang tali rapia, ditaruhin bendera, kertas lah apa. Itu itu peringatan. Maka mampu menyelamatkan kendaraan dari jatuh ke lubang terperosok. Kayak begitu makna peringatan dan Al-Quran itu adalah peringatan. Jadi yang abai terhadap Al-Quran itu abai terhadap tali rapia yang sengaja dibentangkan agar kendaraan tidak terjerumus ke dalam lubang. Boleh bayangkan, dalam ilustrasi tadi kita sebagai pengendara, itu mah cuma tali dihajar aja udah, nggak nggak apa fatal nggak itu? Itu peringatannya baru tali rapia. Kali peringatannya dari Allah lewat Al-Quran dikirim Nabi, abai, kejeblos. Ya, gitu Bu. Kalau bilang sama jamaah peringatan gitu. Iya. Ya, main sepak bola, wasit Tio Peluit itu peringatan. Kalau diterusin aja lah nggak boleh main lagi seumur hidup. Itu Iya. trit terus aja dihajar tuh bola. Trit. Luar biasa itu kandungan makna kata dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ayo, kalau nggak ada yang nanya, saya mau pulang nih. Hah? Iya. Ustadz di mana, Ustadz? Hah? Emang Ustadz di mana mau pulang? Di rumah. Ada di mana? Kirain Iya. di mana mau pulang. Ini apa namanya? Eh, alat dengar ini nggak berfungsi, Masya Allah. Saya lagi raba-raba. Jadi suara ibu kecil banget. Saya udah wah, hati-hati banget. Saya nunduk-nunduk. Iya, saya udah cari-cari. Di mana ini anunya ya? Nih. Oke. Kita teruskan. Kisah Musa alaihi salam ma'al Khidr. Kita umum di masyarakat kelas kita, Khidir itu nabi. Tapi dalam kajian yang pernah didengar, Khidir bukan nabi. Khidir itu orang soleh. Orang soleh yang Allah inginkan bisa melebihi nabi. Jadi kan itu mau orang Allah. Mari kita lihat, nanti ada penjelasan. Wa iz qala Musa lifatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba falamma balagha majma'a bainihima
nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saroba falamma jawaza qala li fatahu atina ana laqad laqina min safarina hadza nasaba qala araita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihi illa syaitan an azkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Nanti ada banyak kosakata nih saya belum paham. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa wajada jiraran wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra qala satajiduni insyaallah sabira wa la a'si laka amra qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditha laka minhu zikra فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقوا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Kita lihat Pak, nanti ketemu mufradat. Ini qiraat ansanihu. Qara'a hafaz ansa. Sama ya. Oh, yang tadi pendek. Ansa panjang tuh ada alif tegak ansanihu. Tapi qara'a hafaz ansanihu juga. Qara'al bakun ansanihi. Itu saja. Rusda qara'a Abu Amr rosyada. Rosyada. Iya. Berikutnya Pak. Ma'iya sabra qara'a hafaz ma'iya sabra. Apa adanya. Wa qara'al bakun ma'i sabra. Satajiduni in qara'a nafi satajidu apa itu nia nunnya non apa itu non wikoya in falatas alni wa qara'a nafi wa ibnu amr falatas alanni ada nun taukid litughriqa ahlaha qara'a hamzah wal kisai wa khalaf liyaghraqa ahluha liyaghraqa menenggelamkan ya tu'akhizni qara'a warash wa hamzah waqfan tu'akhizni ya sama terus zakiyah wa qara'a nafi wa ibnu kasir wa abu amr zakiyah nukro wa qara'a nafi wa ibnu zakwan nukro sama selesai nukro ingkar ya ingkarnya banget kalau dalam konteks sikap sepak bola 22 00 33 43 biasa. Tapi kalau ada kesebelasan hasilnya 30-0, itu diingkari. Maka nukro ya bil hadafin
bil bil ahdafi nukro, dengan gol yang sangat diingkari. Baru bahasa wartawannya menang telak. Tuh telak nukro itu. Telak ya, kalau itu kan main kasti digebok. Ini anu, biasa main bola gebok Pak Jamal. Digebok apa telak ngulet-ngulet. Al-i'rab apa itu? Saroba maf'ul sanin li fattakhoza. Maf'ul awalnya sabila. Saroba artinya kata morgana. An azkuroh an wasilatuha fi maudhi'in nasbin alal badal minha. Ya, jadi badal ya. Ansanihu ai wa ma ansani zikruhu wa ma ansani zikro illa syaitan. Tak ada yang membuat aku lupa kecuali setan. Badal istimal. Ajaba maf'ul sanin li ittakhaza. Berikutnya, Pak. Ini kata-kata tertentu saja yang diurai i'rabnya. Khososo. Mansub alal masdar. Mansub alal masdar maksudnya maf'ul mutlak. Bifli muqaddar, fi'ilnya muqaddar dalla alaihi. Uksus khososo. Takdirnya gitu. Fartadda ay fartadda yakusonil asar kososo. Fartadda mengulang-ulang. Wa'allamahu min ladun wa'allamnahu min ladunna ilma. Maf'ul tsani. Ala ayu antu alimani hal min kaf attabi'uka ka ala alam. Mimma ulim tarusda. Ma isim mausul bimana allazi. Ulimta jumlah fi'liyah silat ma. Wal aid mahsuf takdiruhu manil ladzi ulimtahu rusda. Iya. Fa hasful ha wa hiyal maf'ul tsani. Li alimtu takhfifan wa rusdan. Wa kaifa tasbir. Pak, kita lanjut aja. I'rab kita langkahin dulu. Nah, masuk balaghah. Fawajada abdam min ibadina. Tankir abdan min ibadina. Ya. Abdan litafkhim. Tafkhim artinya membesarkan. Wal idhofah fi ibadina litasyrif. Hamba didofatkan dengan kami. Kaminya Allah. Itu namanya idhofah litasyrif. Ya, ada orang namanya Abdullah, pakai Allah itu. Luar biasa. Ya. Hukuba, saroba, nasoba, ajaba, saja. Yunasibu awakhir ayat. Sesuai suara huruf akhir. Ini mufradat. Wa ilqala Musa li fatahu. Ay uzkur. Iz bimana uzkur. Ingat. Ketika Musa berkata, qala Musa, Musanya Musa ibnu Imran. Nabi Bani Israel. Li fatahu. Musa anak Imran. Imronnya bukan Imron yang bapaknya Maryam. Beda. Sama-sama Imron. Imron yang surat Maryam, Alu Imron. Istrinya namanya Hannah. Hannah. Pakai sidah. Bukan Hannah. Hannah. Hannah bernazar. Kalau anakku laki-laki, aku mau taruh di masjid. Perempuan. Maryam. Maka ditaruh juga. Nah ini juga Musa bin Imran. Nabiun, Nabi Bani Israel. Lifatahu. Dia berkata kepada putranya.
Siapa putranya? Yusha bin Nun bin Ifraim bin Yusuf alaihi salam. Alladzi kana yatba'uhu wa yukhdimuhu wa yata'allamu minhu. Si Yusha ini ngikutin Nabi Musa. Dia belajar berkhidmat. La abrahu la azalu sairan. Abrahu artinya atruku. Ketika Nabi Musa berjalan dakwah kemana saja, si Yusha ngikut. Tula abrahu. Tidak aku meninggalkan. Artinya la azalu sairan. Terus aku ikut berjalan kemana dia pergi. Hatta ablugho majma'al bahraini. Hatta asila multaqa bahrai Faris warum. Sampai pertemuan dua laut Bahrain. Laut Persia dan laut Romawi. Rum. Multaqal muhit al-Hindi wal Bahril Ahmar. Pertemuan benua India, muhit samudra maksudnya, samudra Hindia dengan Laut Merah, inda madiqi babil mandeb, yaitu di selat, madik selat, madik dari doyik, bab el mandeb yang kita kenal. Mimma yalil masyrik, yang kalau diteruskan sampai ke masyrik, masyrik timur, maghrib barat, Maroko. Wakilah innahu multaqa bahrir Rum wal muhitil atlasi inda Tonjah. Ada juga yang dimaksud pertemuan dua laut, maksudnya laut Rum, Romawi, wal muhit samudra, ini Atlantik kali ya, Atlansi. Inda Tonjah, di sebuah tempat namanya Tonjah. Multaqal Bahril Abyad al-Mutawassit, Laut Putih Tengah, inda matyak Jabal Torik, yaitu di selat Jabal Torik Amamat Tonjah, di depan wilayah namanya Tonjah. Jabal Torik dulu cerita Muawiyah ya. Muawiyah dibasmi Abbasiyah. Ada di antara khalifahnya namanya Abdurrahman, melarikan diri ke Spanyol, nyebrang lautan, nggak tahu pakai kapal apa. Itu Abdurrahman. Terus dia mendirikan Khalifah Umayyah di Spanyol. Sampai di gunung namanya Jabal Torik. Jabal Torik. Iya. Oh, luar biasa. Itu terkenal dalam sejarah. Disebut dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Iya. Mana dia? Mau au amdia hukuba. Amdia melewati. Hukuba ribuan tahun. Ini satuan waktu. Kita mulanya dari menit. Detik nggak usah. Menit. Terus jam. Terus hari. Terus minggu. Terus bulan. Terus tahun. Terus abad. Abad 100 tahun. Apa 50? Berabad-abad. Nah, terus satuan tertinggi yaitu ribuan tahun. Bahasa sekarangnya milenium, 1000 tahun. Bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya Hakbah. Hakbah 1000 tahun. Terus di surat Amma ya tasa'alun ada ahqoba. Labithina fiha ahqoba. Mereka tinggal di dalam jahanam bertahun-tahun, ribuan tahun. Nih ketemu di sini. Au amdiya hukuba, atau aku melewati
durasi waktu itu, dahron tawilan, dahron masa yang sangat panjang. Fi bulughihi, dalam rangka mencapainya. In ba'un, jika jauh. Ini diterangkan. Wal hukum jam'u hikmah. Wa huwa zaman minad dahri ghairu mahdud. Wah, di sini malah diterangkan ghairu mahdud, tak ada batas. Bukan ribu, bukan 1000 tahun. Ya, lebih dari itu. Qila samanuna sana. Ada yang bilang 80 tahun. Wa qila sab'un. Ada juga yang bilang 70 tahun. Tuh ketemu hukuba, jama dari hikbah, hukum. Ya, berikutnya, Pak. Majma bainihima, makanul itima bainal bahrain. Tempat bertemunya dua laut. Oh, sekarang lewat teknologi kita walaupun nggak ke sana, ada dua laut ketemu, nggak pada nyampur. Ya, itu kali ya. Wanasiamus, mana dia? Bainal bahrain. Nasia hutahuma, hut maf'ul itu. Nasia yusha hamlahu endar rahil. Si Yusa melupakan nasia, membawa sesuatu. Hut itu mana ini, enggak ada maknanya. Hut apa ya, saya lupa tuh. Kak Jamal iseng-iseng cari. Oh, ini Ikan sih, Ustaz. Hut apa, itu ikan ya? ikan. Hut. Hah, Ikan. ikan ya? Hutun. Ikan mah ini di Cilincing banyak. Iya, di Muara Baru di banyak. Nasia Yusa hamlahu, si Yusa lupa bawa ikan. Ikan, bener ikan. Endar rahil, ketika bepergian. Wanasia Musa tazkirahu, dan si Musa, Nabi Musa lupa juga mengingatkan si Yusa untuk bawa ikan. Fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Maka kemudian ittakhazal hut tariqahu fil bahri maslaka mislas sarob. Akhirnya ya tuh ikan ambil jalannya di laut. Maksudnya kecebur atau bagaimana, dia tetap berada di laut mengambil jalan. Kelihatan seperti apa? Sarob. Sarob fata morgana. Kan kelihatan dari la nafadzalahu. Nggak bisa ditembus. Fasorol ma alaihi kal kontoroh. Maka air di dalamnya yang ditembus oleh ikan hut karena dia berenang, berjalan, itu kayak jembatan. Kaila, ada juga yang berpendapat, amsakallahu jaryatal ma alal hut. Maka Allah mengendalikan mengalirnya air atas ikan. Jadi ikan seolah-olah ditunjuki oleh Allah. Dia ngalir. Fasorokat tofi alaihi. Maka ikan itu menjadi tofi, apa ini? Tawaf, tofa ya tufu. Toif. Nah, ini saya nggak tahu nih maknanya. Alaihi ala Musa atau alal hud. Falamma jawaza, ketika melampaui batas zalikal makan bisair, yaitu melewati jalan itu dengan berjalan ila waktil gada, sampai waktu sore, minal yaumisani, hari kedua. Qala Musa, Musa berkata kepada anaknya, lifatahu atina gadaana. Al gada huwa mayukalu awalan nahar. Gada, makan siang. Wal muradu bihi huna al hut. Maksudnya makan siangnya ya ikan. Nasoba ta'ban. Ya, capek. Karena udah capek. Ayo makan siang. Mana dia ikannya gitu. Kalau ara'aita ay tanabbah. Artinya perhatikan. Id awaina ila sakhrah. Ay ara'aita madahani.
ketika kita jalan menuju awaina pergi ila sokhroh ke padang pasir, ada batu besar. Madahana, madahani. Apa yang nampak bagiku? Id lajakna ila sokhroh. Tiba-tiba kami sampai di sebuah batu besar. Bizalikal makan, di tempat itu. Allati raqada indaha Musa. Yang kemudian Nabi Musa tidur di situ. Fa inni nasitul hut. Aku lupa bawa ikan. Faqadtuhu au nasitu zikrahu. Faqad kehilangan. Artinya kelupaan. Itu, nggak bawa. Dan aku lupa mengingatkannya. Wa ma ansanihu illa syaiton an azkurah. Tak ada yang membuat aku lupa kecuali setan. Sehingga aku lupa untuk mengingatnya. Ai wa ma ansani, tak ada yang membuat aku lupa illa asyaiton, kecuali setan. Bisikan maksudnya. Wa huwa i'tizar an nisyanihi bisyagli syaiton. Ini maksudnya adalah permohonan maaf atas lupanya karena disibukkan oleh setan lahu biwasawisihi dengan bisikannya. Wattakhaza sabilahu fil bahri ajaba. Ai ittakhazal hut, akhirnya tuh ikan dia mengambil jalannya ajaba yang sangat mengagumkan, mengherankan. Ayat ajabu minhu Musa wa Fatah. Kagum Nabi Musa dan anaknya yaitu Yusha. Iya, Musa istrinya siapa Pak Jamal? Sapuroh. Ada disebut dalam doa kedua mempelai. Alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Sapuroh. Alif bainahuma dan seterusnya dan seterusnya. Qala dzalika ba kunna nabghi. Qala Musa dzalika ay faqdul hut, hilangnya ikan hut, alladzi huwa alladzi, yang coba diangkat, alladzi huwa kunna natlubuhu, hilangnya tuh ikan yang udah kita tangkap, kita cari. Fa innahu ala mahlana ala wujudi man natlubu. Itu adalah menunjukkan tanda alamat bagi kami atas ada orang lain yang mencari, ya. Anjing kolam pemancingan udah dapat kita nih, terus terlepas tuh, ini kesimpulannya. Oh berarti salah, dia salah makan, ada orang lain yang mencarinya, ya nanti dimakan lagi pancingnya. Fartadda roja'a ala asarihima ay ala tariqihima alladzi ja'a minhu. Jadi kembali pulang sampai batu besar berbaring, maksudnya ingin makan bekal ikan. Pas ikannya nggak ada, lepas. Akhirnya pulang. Fartadda roja'a ala asarihima ay ala tariqihima alladzi ja'a minhu. Qososo ay yakusonit tariq qososo. Menelusuri jalan yang tadi dia lewati. Ayat ba'ani asarahuma ittiba'a. Iya, menelusuri, mengikuti. Au muqtasaini, atau dia ringkas hatta atayas sukhroh, sampai tiba di sebuah batu besar. Fawajada abdam min ibadina huwa fi ra'il jumhur al-khidr. Fawajada, keduanya mendapatkan seorang hamba di antara hamba-hamba kami Allah, maka menurut pendapat mayoritas di situ ketemu Khidir. Wasmuhu, namanya sebenarnya Balya, bukan Nabi. Balya ibnu Malkan, si Balya bin Malkan.
atainahu rahmatam min indina. Si Khidir, si Balya ini kami berikan rahmat kasih sayang dari sisi kami. Ai wilayah, kekuasaan. Fi ra'yi aksaril ulama, menurut pendapat sebagian besar ulama. Wakilah wahyan wa nubuwah. Ada juga yang berpendapat diberi rahmat maksudnya wahyu dan kenabian. Jadi dua pendapat. Umumnya masyarakat nabi. Gitu. Wa alamnahu min ladunna ilma. Kami beri ilmu dari sisi kami. Yang kita kenal dengan ilmu laduni. Min qablina makluman minal mughayyib. Dari sisi kami min kibalina. Makluman, pengetahuan minal mughayyabat. Tentang yang gaib. Besok akan terjadi apa, dia udah dikasih ilmunya. Lalu terus tahu. Dalam cerita berikutnya nanti akan kita temukan. Ada rumah dirobohin. Ada kapal dibolongin. Gitu. Hal attabi'uka ala an tu'allimani. Ala syartin an tu'allimani. Boleh nggak? Kata Nabi Musa, aku ikut kamu. Kemana kamu pergi. Tapi syaratnya engkau ngajarkan aku ilmu. Ilmu apa? Mimma ulim tarusda. Yaitu ilmu yang engkau diajarkan oleh Allah. Rusda yang baik benar. Ai tu'allimani ba'dama ulimta ilman zarusdin. Artinya engkau mengajarkan kepadaku sebagian ilmu yang engkau diajarkan oleh Allah. Ilmu apa? Zarusdin. Ilmu yang memiliki kebenaran. Auswaban tuh kebenaran. Arsyadahu. Arsyid. Arsyadabihi. Di mana Allah memberikan kepada kamu. Ya, diangkat. Warusdu. Warusdu isobatul khair. Rusdu itu mendapatkan kebaikan. Ya. Wala yunafi nubuwatahu. Nubuwatahu wa kaunahu sahibah syariah. Hal ini tidak menafikan, tidak menepis bahwa dia nabi. Lebih dari itu dia punya syariat. Kalau punya syariat berarti punya komunitas, punya kelompok, punya umat. Ayat ta'allama min ghairihi, tidak menafikan bahwa dia belajar dari yang lain. Malam yakun syartan fi abwabiddin. Malam yakun, selama itu bukan menjadi syarat terkait dengan syariat agama. Jadi pendapat pertama, dia orang biasa. Cuma diberikan ilmu. Pendapat kedua, Khidir itu diberikan ilmu, maksudnya wahyu. Lebih dari itu diberikan kenabian. Nah ini yang membuat kemudian banyak masyarakat menyebutnya sebagai nabi. Nabi Khidir. Iya. Nabi Musa minta diajarin ilmunya sebagian. Pokoknya ilmu apa? Ilmu yang membuat saya lebih baik, lebih bagus, menunjuki jalan kepada yang lebih bagus. Fima ba'asa bihi min usuliddin wa furu'ihi. Di antara ilmu ketika dikategorikan sebagai nabi, yaitu dia memang sengaja dibangkitkan oleh Allah membawa ilmu dasar-dasar agama dan furu'nya syariat, agama akidah. La mutlakon, tapi tidak mutlak. Tidak mutlak, relatif. Relatif bisa iya, bisa tidak. Tentang kenabiannya. Wa qad ra'a Musa fi dzalika talab lit-ta'allum ghayatat tawadu wal adab. Yang diinginkan oleh Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir itu yaitu lit-ta'allum, untuk belajar.
Apa yang diinginkan dipelajari oleh Nabi Musa? Ghayatut tawadu wal adab, yaitu akhlak. Ghayah, puncak, tawadu, kerendahan hati, ya, dan adab. Fastajhala nafsahu. Maka kemudian Nabi Khidir menganggap dirinya bodoh, nggak tahu. Nah, ini nanti kita teruskan. Fastajhala, yang menganggap bodoh itu Nabi Musa apa Nabi Khidir? Wasta'zana ayyakuna tabi'an. Oh, kayaknya Nabi Musa. Ya. Tetapi dia mohon izin ayyakuna tabi'an, untuk tetap ikut lil abdis soleh, kepada hamba yang soleh ini. Wasa'ala minhu ayyurshidahu, dan dia meminta untuk bisa memberikan petunjuk. Wayun alaihi, memberikan nikmat. Maksudnya memberikan apa saja berupa pelajaran. Bita'limi ba'di ma'an amallahu alaihi, untuk atau agar Nabi Musa bisa mengajarkan kepadanya sebagian dari apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Li'anna ziyada fil ilmi matlubah, sebab ingin tambah ilmu harus mencari. Nah, kita lagi mencari supaya tambah ilmu. Itu diberikan ilustrasi oleh Allah dalam cerita Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa mencari, berusaha. Tak ada ilmu datang sendiri, nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Belum selesai tuh. Baik, Kayaknya minggu depan ini. ya terus kita kasih Ya, kesempatan dulu silakan untuk Pak Jamal. bertanya. Ya, kalau panjang tadi. Nah, Silakan, Bu Hilwani. Ya, Ustaz. Silakan, Bu. ini. Ustaz, ini Nabi Musa berjalan berdua dengan anaknya yang bernama Yusa, ya Ustaz ya. Yusa anaknya. Eh, itu kan bertahun-tahun tuh Ustaz berdua gitu maksudnya. Iya. Begitu Ustaz ya? Iya. Iya, Iya. bertahun-tahun dia berdua. Mm. Berdua anaknya berjalan, Mm. terus balik lagi gitu Ustaz ya. Mm. Nah, itu berjalannya dalam rangka berdakwah atau gimana Ustaz? Iya, cerita Al-Quran mah global. Hmm. Nggak ada yang bisa ngerinci. Kalau kita Hmm. baca tafsir saja nggak ngerinci, Hmm. maknanya rincian Hmm. yang diharapkan nggak terlalu penting. Hmm. Itu Hmm. belum Ya. lagi barangkali kalau kita lihat di tafsir lain, insya Allah nanti saya coba lihat Hmm. ada yang lebih rinci apa tidak. Itu. Iya. Nah, Allah nggak menjelaskan berdakwah apa bukan, gitu. Hmm. Jalan aja, jalan Itu kan aja. ada yang sampai berapa 70 tahun. Iya, Iya, lama benar Ustaz itu ya. kalau diukur pakai akal atau kalau Hmm. diceritain secara panjang mungkin tambah halaman Al-Quran itu. Maka Ya, sifat panjang. Al-Quran itu global. Dan Iya. ketika saja ada orang menuduh Al-Quran nggak jelas kalau Iya. cerita, maka dijawab oleh Pak Quran. Al-Quran itu memang bukan sejarah. Jangan coba cari-cari tanggal. Hmm. Sejarah bahasa Arabnya kan tarikh, tarikh itu tanggal. Itu mah Hmm. manusia. Ini Iya, mah iya. Allah. Hmm. Oleh karena itu Al-Quran bukan buku sejarah. Iya, buku Hmm. sejarah di luar manusia menyesuaikan kapan terjadi pemusnahan Ashabul Fil. Tuh di luar Al-Quran. Iya. Oh, saat itu persis kelahiran Nabi. Nabi lahir prot gitu. Itu Hmm. terjadi bareng. Oh, berarti 12 Rabiul Awal, hari Senin. Dihajar tentara bergajah. Di mana itu? Ditelusuri oleh manusia. Oh, di Musdalifah. Bayangkan dari Yaman itu jalan. Sampai Musdalifah udah dekat Ka'bah. Terus gajahnya pada nderum. Nggak mau maju. Dicambuk tetap aja dia.
Wallahu a'lam bishawab. Iya, Iya, jadi begitu Bu. ya Ibu Ustaz. pengen rincian mulu dah. Nggak ada keterangan gitu maksudnya ya Ustaz. Ya. Iya, insya Allah nanti iseng saya baca di tafsir yang lain. Iya, Iya, ya Ustaz, makasih Ustaz. baik, baik, baik. Kalau menurut saya mungkin Musa dan Khidir itu lagi Ayo. pergi kondangan, Ustaz. Baik, Itu namanya tuh tafsir liar Ustaz tuh. iya gitu ya. Kata Bu Hilwani, Musa dan Khidir jalan bertahun-tahun mau kondangan. Gitu. Tafsir liar Ustaz itu. Bukan tafsir liar, tafsir jalan lain. Jalan lain itu. Jalan. Bukan jalan. Bukan Iya. jalan lain, jalan lain. Baik, nampaknya tidak ada nih Ustaz yang bertanya. Iya, iya. Ya, kita kalau dilanjutkan terlalu padat materinya, jadi kita sudahi, kita Iya, lanjut baik, pekan baik. depan. Diingatkan kembali nanti pukul 10.30 kita masuk kajian Bulughul Maram. Insyaallah. Alhamdulillah. Iya, iya. Baik, mari kita sempurnakan kajian ini dengan baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Iya, sama.